Kesenjangan semakin lebar menganga. Penderitaan rakyat miskin yang menghuni sebagian besar penduduk bumi seperti tak pernah menemui akhirnya. Tak terkecuali Indonesia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan sumber daya melimpah. Nyatanya semakin besar penduduk yang miskin dan tidak bisa menikmati. Inilah ulah korporasi cengkraman yang mampu menjadikan negeri menjadi negeri yang mengemis hutang. Liberalisasi kepemilikan telah melegalkan eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada malapetaka. PT dalam sistem ekonomi kapitalisme. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil atau UMK. Sistem perseroan melempar sahamnya kepada khalayak. Dewan Komisaris Perseroan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah itu, Dewan Komisaris akan mengangkat Dewan Direksi untuk mengoperasikan perusahaannya. Setiap pemegang saham, berapapun jumlahnya, berhak untuk hadir dalam RUPS karena suara didasarkan pada jumlah saham, bukan pada jumlah orang. Maka, keuntungan bersih perusahaan 100% hanya akan dinikmati para pemegang saham saja. Adapun konsekuensi bentuk PT yang demikian hanya akan membuat perusahaan akan dimiliki oleh para pemilik modal saja. PT dengan modal tinggi mampu menarik minat para pembeli saham dan pada gilirannya akan mematikan perseroan kecil alias pelaku UMK. Sehingga, kemudahan perizinan pembuatan PT bagi UMK bukanlah solusinya. Problemnya mendasarkan terletak pada sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri yang meniscayakan perusahaan besar mencaplok perusahaan kecil. Perseroan dalam Islam. Pengertian perseroan atau syirkah menurut bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun makna syariatnya adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun rungku syirkah ada tiga. Yang pertama, yaitu dua pihak yang berakad atau akidani. Syarat yang harus dimilikinya adalah kecakapan melakukan tindakan hukum atau aliyah at-syaharuf. Yang kedua, itu objek akad atau maqud alaihi, mencakup pekerjaan atau amal dan atau modal yang disebut mal. Yang ketiga, itu ada syikhat atau ijab qabul. Maka jika lihat dari rukun syirkah, yang wajib adalah amal bukan modal. Dengan demikian, bentuk PT yang terdiri dari beberapa modal tanpa amal batil hukumnya.